Hai semuanya, ketemu lagi di Republik Madon Channel. Di video kali ini Eva akan berbagi informasi seputar gimana sih caranya istri itu agar membuat suaminya itu jadi betah di rumah. Di sini saya akan menjelaskan secara detail gimana sih caranya agar suami kita jadi betah di rumah alias tidak keluyuran. Namanya suami istri kan pasti ya, namanya fase itu ada penurunan. Mungkin saat baru menikah ya suaminya nggak bakal keluyuran, pulang kerja langsung di rumah asik-asik dengan istrinya. Tetapi kalau pernikahannya itu sudah berjalan bertahun-tahun alias sudah dikaruniai momongan, pasti ada sedikit perubahan, entah itu berapa persen. Perubahannya itu pasti ada. Jadi kita harus memiliki trik khusus agar membuat suami kita itu jadi betah di rumah dan nggak suka keluyuran ada petantang petenteng kesana kemari nggak jelas. Jadi bila suami kita pulang kerja, yang poin yang pertama, suami kan seharian kan bekerja, pagi berangkat kerja. Saat suami menjelang pulang kerja, kita dandan yang rapi, pakai baju kesukaan suami kita. Mungkin suami kita itu suka memakai baju yang bagaimana, mungkin pakai baju yang sederhana, simple kayak gitu ya, kita pakai baju sesuai kesukaan suami kita. Lalu kita dalam keadaan sudah mandi, sudah bersih, alias sudah pakai parfum, pakai dandan yang tipis-tipis, jangan terlalu menor banget. Terus kitanya pasang muka senyum. Jadi suami pas pulang kerja buka pintu, kita bukain pintu, suami pulang kerja dalam keadaan letih banget. Kita pasang muka senyum. Halo suami, aku sudah pulang ya. Sini masuk Pak. Kan kita akan pasti menyambut dengan senyuman. Setelah itu kan suami masuk ke rumah. Saat kita sudah menyambut suami pulang kerja dengan senyuman, dengan baju yang rapi, kita dalam keadaan sudah bersih. Jadi suami kan jadi lebih gimana ya, semangat kerjanya itu makin ada. Pulang kerja capek-capek, lihat istrinya udah rapi, baunya harum, mukanya segar kan, jadi suaminya tuh ada kepuasan tersendiri, merasa diperhatikan oleh istri. Suami pulang kerja langsung disambut, kan dia suami langsung pulang, langsung mungkin istirahat sebentar baru ke kamar mandi. Lalu kita menyuruh suami kita ke kamar mandi buat mandi biar bersih, biar harum. Saat suami lagi mandi, kita menyiapkan baju celana buat suami, baju tidur suami. Mungkin suaminya saat pulang kerja itu suka baju yang mana, kita tanya dulu pakai suami, tanya sama suami kita. Papa nanti habis mandi pengen pakai baju yang mana, kita bisa mempersiapkan nyiapin handuknya. Jadi saat suami habis mandi, kita sudah nyiapin segalanya, lalu kita menyiapkan santapan untuk suami tersayang kita. Mungkin kalau suami nggak ingin langsung makan, ya kita menyiapkan minuman buat suami kita. Kalau cuacanya lagi panas, iya kita menyiapkan minuman dingin buat suami kita biar dia lebih seger, nggak kehausan. Tetapi kalau cuacanya lagi dingin, ya kita menyiapkan minuman penghangat buat suami kita. Sambil menyantap minuman kan kita sambil bisa bersanda gurau dengan suami kita, lalu menanyakan, Papa pengennya sekarang makan apa agak nanti? Kalau suaminya pengen makan, ya kita mempersiapkan makanan suami kita. Mungkin siang hari kitanya sudah mempersiapkan makanan ya, nggak mungkin kan suami pulang kerja kita baru mempersiapkan. Jadi kita menyiapkan makanan suami kita memasak makanan sesuai kesukaan suami kita. Mungkin suami Anda itu suka sayur lodeh, atau mungkin laki-lakinya penggemar masakan soto, atau mungkin rawon, atau mungkin pecel, nasi campur, urap, sayur asam, sup, atau menu lainnya. Namanya laki-laki kan beda ya selera makannya. Mungkin suami Anda itu pengennya itu dimasakin apa gitu. Jadi kita menyiapkan makanan itu, menyiapkan menu yang sesuai dengan kesukaan suami kita.
Saat kita sudah, menyiapkan masakan kesukaan suami kita, pastinya kita saat habis makan kan enggak mungkin kan kita langsung istirahat di kamar kita, kan enggak mungkin. Jadi setelah momen setelah makan itu kan suami pasti lagi istirahat nonton TV lah, lagi apalah, apa mungkin bercanda dengan anak-anak, apa mungkin lagi duduk di depan rumah. Istri kan bersih-bersih, ruang dapur, bersihin piring yang bekas makan, habis itu kan kita duduk di samping suami kita lalu menanyakan suami kita. Kalau suami kita lagi santai di depan televisi, ya kita nemenin dia di depan televisi sambil mijitin suami kita, menanyakan, "Papa pulang kerja capek banget apa enggak? Kalau capek sini mama pijitin." Pas suami mana sih yang nggak ingin dipijit? Dan suami mana yang nggak ingin dimanjain istri? Pasti semuanya mau ya. Kalau suaminya ya, iya mah aku capek banget. Ya sambil sambil suami nonton TV, kita mijitin suami kita pelan-pelan. Kitanya mijitin mana yang sakit kita tanyakan, dipijitin mana yang capek. Sehingga kan keintiman itu tetap terjaga. Walaupun seharian capek bekerja, kalau lihat istri pinter memanjain suami kan rasa capeknya itu jadi hilang. Jadi lebih sayang ke istri, semangat kerjanya itu lebih greget lagi. Lihat istri yang begitu perhatian, memperhatikan penampilan juga. Jangan kita di rumah itu amburadul, walaupun kita nggak kerja tapi di rumah istri malas memperhatikan memperhatikan kebersihan kita. Jadi kita harus memperhatikan betul ya apa yang disukai suami dan apa yang tidak disukai suami. Setelah kita like mijitin suami kan enggak mungkin berjam-jam. Sambil bercanda kan kita sambil menanyakan, Mas pengennya kita lagi tidurnya nanti malam jam berapa? Kayak gitu kan bisa menanyakan. Kalau suami mungkin lagi kepengen keluar, mungkin ya suami saat dipijit kan pasti ngomong, "Mah, ayo keluar yuk beli makanan ringan kesukaan aku pengennya ngemil ini." Kalau kita menyiapkan cemilan kesukaan suami kita, kan pasti suami nggak bakalan keluyuran lagi. Jadi kita itu juga harus menyiapkan cemilan sesuai dengan kesukaan suami kita. Mungkin dia sukanya ngemil itu makan kacang, atau mungkin makan coklat, atau mungkin makan keripik kentang, atau mungkin makanan kacang-kacangan, mungkin mungkin kacang rebus lah, atau mungkin jagung direbus lah, apa itu kan kesukaan laki-laki kan beda-beda. Jadi kita menyiapkan kesukaan makanan cemilan suami kita biar dia itu nggak suka keluyuran. Berbeda lagi kecuali suami kita itu ngajak keluar dengan kita dan anak-anak kita. "Ma, aku seharian sibuk bekerja. Gimana kalau kita sorenya agak malam habis sholat maghrib, atau mungkin jam setengah tujuan, jam 6.30 kita jalan-jalan ke Tamkot, ke taman kota sama anak kita, atau makan bareng di luar, makan makanan ringan gitu kan, enggak apa-apa." Jadi kan momennya itu walaupun jalan-jalan itu tetap bersama istri dan anak tercinta, bukan dia keluyuran sendiri bersama teman-teman lelakinya lalu pulangnya larut malam, kan enggak seperti itu. Jadi kan kita sebagai istri harus pandai-pandai memanjakan suami kita. Kita berikan itu pelayanan sebagus mungkin. Namanya tugas istri kan memang wajib melayani suami, memperhatikan semuanya ya tentang suami kita itu gimana, kesukaannya gimana. Lalu kalau suaminya nggak kepengen kemana mah, pengen ngemil aja di rumah, iya kita turutin aja, kita kita bercanda gurau dengan suami kita berdua. Mungkin setelah capek kita baru beranjak ke ranjang, ke kamar kita. Usahakan kamar suami istri itu dalam keadaan rapi dan berikan surprise untuk suami kita. Jangan kita itu kamarnya itu monoton begitu-begitu aja. Kita harus bisa move on ya. Mungkin ranjang apa itu, kamar kita isinya cuma lemari sama ranjang buat tidur, buat istirahat sama suami. Ya berikan sesuatu yang agak beda. Mungkin pas suami ulang tahun kita bisa memberikan surprise. Jadi kamarnya kita tata sedemikian rupa, mungkin ranjang tempat tidur kita itu kita kasih bunga-bunga, pinggirnya ranjang kita kasih lilin-lilin yang berbau berbau membangkitkan membangkitkan gairah suami kita, jadikan suami kita jadi manjain kita. Kalau beda deh kalau lihat kamar acak-acakan, lihat muka istri kusam, kucel,
Baunya nggak enak, gimana suami mau betah di rumah? Ya maunya pasti keluar aja, pulang kerja langsung tancap keluar. Jadi kitanya itu harus memperhatikan betul ya. Ranjang atau kamar itu memang kelihatannya sepele banget, tetapi kita harus memperhatikan ya, jangan monoton begitu-begitu aja. Kita beli bunga, ditaburin bunga-bunga di ranjang kita, dikasih kita kamarnya itu berikan aroma yang sensual. Jadi kita kasih pewangi, jadi suami masuk kamar itu wanginya itu mengundang dia untuk manjain kita. Kasurnya itu juga jangan spraynya itu jangan itu aja, jadi kan harus berbeda kan, namanya mengganti spray kan seminggu sekali, tapi jangan gitu-gitu aja. Kita bisa menabur bunga, pinggirnya ranjang kita itu kita bisa kasih lilin-lilin yang berbau aromanya itu sensual sehingga mengundang birahi suami kita. Jangan lupa selalu manjain suami kita. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial Anda agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ingat, keindahan Anda sendiri yang menciptakannya. Berakhir bahagia atau sebaliknya. Sampai ketemu di video berikutnya dan jaga selalu pasangan Anda.